Ya baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Di jam berapapun kamu sedang belajar hari ini, kita masuk di materi jamur ya. Jamur ini sering sekali kamu dengar, juga sering kamu makan ya. Jamur atau kita sebut juga fungi ya, karena ini termasuk ke dalam kingdom fungi. Yang akan kita pelajari hari ini anak-anak, kita awali dengan mempelajari karakteristik daripada fungi atau jamur. Nah, karakteristik yang pertama, fungi atau jamur ini dia sifatnya eukariotik ya. Jadi eukariot itu apa? Eukariot itu berarti dia memiliki membran inti. Jadi inti selnya itu dilindungi oleh membran, maka dia termasuk ke dalam sel eukariot ya. Jadi sekali lagi fungi itu eukariotik karena inti selnya dilindungi oleh membran. Kemudian fungi juga ada yang uniseluler, bersel tunggal, dan multiseluler. Ada yang bersel banyak. Fungi juga tidak berklorofil ya. Berklorofil di sini dia tidak bisa melangsungkan fotosintesis karena tidak memiliki zat hijau daun ya. Jadi fungi anak-anak dia tidak berklorofil. Karena dia tidak berklorofil, dia tidak bisa fotosintesis, artinya dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Maka sifatnya cara hidupnya adalah heterotrop atau dia mengambil makanan dari organisme yang lain. Ya, nanti di akhir kita bahas cara ngambilnya gimana. Ya, jadi heterotrop. Kenapa dia heterotrop? Dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kenapa nggak bisa? Karena dia tidak berfotosintesis, tidak sama dengan tumbuhan. Jadi kalau ada yang masih beranggapan bahwa fungi itu jamur itu sama kayak tumbuhan. Jamur itu sama kayak kita makan kangkung misalkan, ya. Jamur dan kangkung itu sejenis, tidak ya, berbeda. Jadi kalau kangkung itu masuknya dia kingdom plante ya, dia kalau tumbuhan. Kalau misalkan fungi ini, jamur ini termasuk kingdom fungi dan dia tidak berfotosintesis. Ya, jadi itu yang membedakan. Kalau plante, tumbuhan itu berfotosintesis bisa menghasilkan makanan sendiri, tapi kalau jamur ya, jamur itu dia termasuk kingdom fungi dan dia tidak berfotosintesis. Dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, maka sifatnya adalah heterotrop. Kemudian dinding selnya ini terdiri dari kitin dan glukan. Kalau misalkan tumbuhan dari selulosa ya. Nah, kalau karakteristik untuk fungi sendiri ini dari kitin dan glukan. Kemudian yang paling khas dari fungi atau jamur ini dia memiliki hifa. Hifa itu apa sih? Dia itu benang-benang halus ya. Karena sekarang pandemi kita nggak bisa lihat langsung di bawah mikroskop. Nah, dia benang-benang halus. Anak-anak kalau kamu perhatikan oncom ya, tahu oncom? Neurospora crassa, Neurospora cytopila nama ilmiahnya. Perlu dihafal nggak Bu? Nggak usah ya, pokoknya oncom. Oncom itu termasuknya ke dalam jamur. Nah, kalau kamu tiup di bagian atas oncom itu kan nyembur tuh, ya kan? Dia kayak debu, warnanya jingga. Nah, itu termasuk sporanya. Kalau kita lihat lagi di bawah mikroskop, kita bisa melihat yang namanya hifa. Hifa itu adalah benang halus ya. Di dalam hifanya ada spora. Nah, itu untuk karakteristik daripada fungi. Nah, dan hifa ini kan dia benang-benang halus. Kumpulan-kumpulan hifa ini yang nanti disebut miselium. Nah, kalau kamu melihat tempe, tahu tempe ya? Tempe itu dari jamur Rhizopus oryzae, ya. Nah, ini tempe kan bagian atas dia kan kacang kedelai. Setelah melewati proses fermentasi, kemudian bagian atasnya tertutupi oleh miselium, putih-putih ya warnanya. Nah, itu kumpulan daripada hifa. Bisa dilihat di bawah mikroskop, ya. Jadi jamur itu ada yang sifatnya mikroskopik, hanya bisa dilihat di bawah mikroskop, ada juga yang makroskopik, bisa dilihat langsung oleh mata, ya. Gitu. Nah, untuk itu kita bisa bedakan jamur berdasarkan morfologi. Ya, berdasarkan morfologi ini ada 3. Pertama ada kamir, ya, kemudian ada kapang, ada juga fungi bertubuh buah. Nah, anak-anak, fungi ini nama kingdomnya, ya, dia nama ilmiahnya kita bisa sebut begitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini dikenalnya dengan istilah jamur atau cendawan, ya, di Indonesia. Nah, ini untuk kamir, anak-anak. Kamir ini merupakan uniseluler. Jadi fungi yang uniseluler tadi ya. Di sifatnya itu fungi ada yang uniseluler. Jadi dia bersel tunggal. Kamir ini contohnya apa sih? Kamir ini yang biasa kita gunakan untuk membuat tape.
Jadi nama lainnya ragi, ya, ragi. Jadi kamir itu nama lainnya adalah ragi. Jadi kalau misalkan ke pasar, Bu, saya mau beli ragi. Nah, ragi ini adalah kamir. Biasanya dipakai buat apa sih? Buat tape, ya, peyem. Kemudian juga roti. Ya, dia bisa digunakan untuk pengembang roti saat fermentasi dan dia membantu untuk mengembangkan bagian roti, ya, sehingga lebih besar, lebih empuk itu untuk kamir. Jadi sekali lagi kamir di sini kita kenal dengan istilah ragi, ya. Contohnya misalkan di mana? Contohnya yaitu di roti, ya, roti, kemudian juga di pembuatan tape. Apa nama jamurnya? Saccharomyces, ya, Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae yang biasa dikenal untuk pembuatan roti, ya. Kemudian juga ada tape. Jadi Saccharomyces untuk kamir, ya, contohnya Saccharomyces. Sebentar, bisa nggak ya ditulis? Sebentar ya, agak susah ini. Ini C ya anak-anak. Saccharomyces. Ini E ya. Nah, ini kasih garis bawah kalau kamu tulis. Ini SP dulu ya. Spesiesnya tidak kita sebutkan. Ini ibu genus saja. Saccharomyces, contoh dari kamir. Kemudian yang kedua, ingat kamir ini ragi, dia bersel tunggal, hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Ya, jadi dia sifatnya mikroskopik. Kemudian ada kapang atau mold. Ini juga merupakan fungi berukuran renik. Apa sih yang membedakan kamir dan kapang? Kalau kapang ini membentuk hifa, anak-anak. Jadi kalau tadi kamir hanya membentuk tunas, kalau di kapang dia membentuk hifa. Contohnya apa? Contohnya ini kalau kapang tadi oncom dan tempe, ya. Nama jamur tempe itu Rhizopus. Ya, ini contohnya. Rhizopus, ya. Kalau oncom Neurospora, ya itu. Jadi kapang juga dia mikroskopik, hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Hanya yang membedakan kapang dengan kamir di sini anak-anak ingat, kalau kamir itu dia ragi yang biasa dibuat sama tape. Kalau kamu ngelihat tape, peyem, ya, atau melihat roti, kelihatan nggak bagian dari jamurnya? Nggak kelihatan kan ya. Tapi kalau misalkan kapang ini contohnya adalah oncom dan tempe. Kalau oncom kamu bisa lihat sendiri bagian atasnya itu biasanya ada bagian seperti serabut-serabut gitu ya. Kemudian juga kalau ditiup nyembur kayak debu-debu itu warnanya jingga. Kalau misalkan tempe di bagian atasnya itu ada lapisan warnanya putih. Jadi ada bagian hifa yang kumpulan daripada hifa yang terlihat. Ya, itu untuk kapang. Jadi miseliumnya, ya, kumpulan-kumpulan hifa itu terlihat. Jadi bedakan dulu. Kalau kamir itu contohnya roti, tapi kalau misalkan kapang itu contohnya adalah tempe, ya, tempe. Jamur tempenya apa? Rhizopus. Gitu. Sama-sama kecil, sama-sama hanya bisa dilihat di bawah mikroskop, tapi khusus untuk kapang, ini bagian dari miseliumnya kita bisa lihat secara morfologinya, ya, bukan morfologi. Kita bisa lihat perwujudannya dengan mata telanjang, ya. Oh, kelihatan, oh iya bagian atasnya kacang kedelai jadi ada warna putihnya. Nah, yang warna putihnya itulah yang merupakan jamurnya, ya. Tapi sedangkan kalau kamir pada roti nggak kelihatan sama sekali gitu. Tapi kalau untuk strukturnya itu tetap harus dilihat di bawah mikroskop. Kemudian ada yang disebut dengan fungi bertubuh buah. Fungi bertubuh buah atau mushroom ini dia berukuran besar. Nah, ini yang kelihatan oleh mata, makanya makroskopik. Contohnya apa? Contohnya misalkan jamur tiram nih, jamur tiram yang biasa dibuat jamur crispy atau jamur kuping, ya. Jadi dia memang terlihat ya bentuknya kurang lebih kayak payung lah, kayak gini, ya. Itu jamurnya. Jadi jamur-jamur yang memang bisa terlihat oleh mata makroskopik. Namanya adalah tubuh buah mushroom cendawan gitu. Jadi kalau berdasarkan morfologi ada 3, ada kamir, contohnya misalkan roti, ya. Jadi roti, fungi di roti, Saccharomyces, atau di peyem, ya, di tape. Kemudian kapang itu mold, contohnya ada di oncom dan tempe, oncom Neurospora nama funginya, nama jamurnya, kemudian Rhizopus, dan ada tubuh buah mushroom. Jadi bedakan itu dulu. Bisa bedakan, oh kalau kamir nggak kelihatan sama sekali, benar-benar hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Kalau kapang strukturnya hanya bisa dilihat di bawah mikroskop, tapi secara
miseliumnya kita bisa lihat kumpulan-kumpulan yang membentuk warna putih, kemudian memberikan warna jingga ya pada oncom. Nah, kalau untuk mushroom, mushroom mah kelihatan, jamurnya kelihatan dari mulai bagian atasnya yang seperti payung ini ya, atau bagian ini hifa ya. Ini di sini sebetulnya hifa. Yang kamu kelihatannya kayak batang. Nah, kayak batang itu sebetulnya di sini hifa ya. Bagian-bagian sini juga hifa. Gitu. Ya, di bagian-bagian bawahnya kalau kamu lihat kan mushroom itu biasanya ada bergaris-garis gini ya, nempel garis-garis gitu. Nah, itu sebetulnya bagian dari hifa. Itu untuk klasifikasi jamur berdasarkan morfologi. Begitu.